semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kesehatan dan Perawatan Keluarga akan mengajak kawan-kawan untuk belajar bersama bagaimana cara menangani bila salah satu anggota keluarga mengalami pendarahan. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sisi Sundari dengan NIM 2024 dan teman saya. Dan saya Basila Familia dengan NIM 2024 dan teman saya. Dan saya nama Skill Muhammad Izzat dengan NIM 2024 Saya Sobeya Marahman dengan NIM 2024 Saya Purnama Sari dengan NIM 2024 Saya Aldila Nurul Aini dengan NIM 2024 Dan yang terakhir ada Febronia Lopez Bismawa dengan NIM 2024 Apakah kawan sehat pernah melihat atau mengalami apa itu pendarahan? Bila kawan sehat belum mengetahui apa itu pendarahan, seperti inilah kinerja pendarahan. Pendarahan bisa terjadi apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan luka besar pada bagian tubuh, dan juga pendarahan bisa terjadi pada ibu hamil seperti keguguran atau pada saat melahirkan yang mengalami pendarahan hebat. Pendarahan juga bisa terjadi di otak. Biasanya korban yang mengalami pendarahan di otak dapat menyebabkan bahaya maut. Bisa merusak saraf pada tubuh korban, adanya gangguan dari memori, pemikiran, dan kemampuan berpikir. Bisa juga menyebabkan kerusakan pada otak yang mempengaruhi gangguan otot, gangguan bicara, gangguan penglihatan, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Bagaimana efek samping dari terjadinya pendarahan? Jadi pendarahan itu dapat menyebabkan kulit lembab, memucat, dingin, ketidaksadaran, tekanan darah rendah, denyut jantung lebih cepat, pusing secara tidak normal, dan mengalami kematian dalam hitungan detik atau menit. Bagaimana menangani pendarahan bila terjadi karena kecelakaan? Pendarahan bisa terjadi seberapa keparahannya. Bila pendarahan yang terjadi lumayan banyak mengeluarkan darah, dapat dilakukan sebagai berikut. Menyediakan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian 1. Memberikan tekanan. Tekanan tersebut cara terbaik untuk menghentikan pendarahan dengan meletakkan sepotong bahan yang bersih dan kering seperti perban, handuk, atau kain pada luka. Setelah itu ditekan dengan kedua tangan. Dan apabila pendarahan terus-menerus keluar, pertahankan tekanan sampai pendarahan berhenti. 2. Angkat area yang terkena luka. Untuk mengurangi aliran darah bisa membantu menghentikan pendarahan. Bila cedera pada tangan atau lengan cukup, angkat di atas kepala. Jika cedera pada ekstremitas bawah, berbaring dan angkat area yang terkena di atas posisi jantung. Yang ketiga, kompres dengan es. Bila pendarahan terjadi yang berdekatan dengan tempat yang memang bisa menggunakan es. Menerapkan kompres es pada luka dapat menyempitkan pembuluh darah. Cara ini bisa dilakukan dengan membungkus es dan kain, kemudian meletakkannya di atas luka. Cara-cara ini dapat dilakukan bila mendesak terjadinya pendarahan yang memang cukup parah sebelum bantuan itu datang. Nah, berikut adalah kinerja bagaimana terjadinya pendarahan dan cara menanganinya. Semoga bermanfaat, kawan sehat.